perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun, sampai di zaman Khilafah Umar. Gitu kan? Kemudian ada dua yang hidup di masa kenabian tapi kafir, enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab. Ya. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf, diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzzah, dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini. Ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya di pertemuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kemudian ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama Sofiyah. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan Sofiyah nanti akan kita ceritakan kisahnya, luar biasa pemberani perempuan ini. Dan dia mendidik Zubair bin Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis ditinggalin, dibiarin. Karena mau dilatih. Orang-orang semua pada hardik, hai Sofia, kenapa kau gitu kan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya, kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, ada serial sahabat di antara Zubair bin Awam itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan, dia maju ke depan musuh. Jadi musuh di depan ini, kemudian dia di depannya. Tunggu takbir di belakang, dia serang duluan, sendirian. Luar biasa beraninya, radhiyallahu anhu. Ibunya namanya Sofia, tante Nabi SAW. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atiqah, ada Umaymah, ada Arwah dan Bar. Kita masuk sekarang ke masalah, kembali ke mana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke-10 adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar, kalau punya 10 anak laki-laki, dia akan korbankan salah satunya kan. Lalu dia datang ke dukun di Mekah, dan dia berkata pada dukun itu, acaklah nama anak-anak saya. Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur, menggandun nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu, mereka kalau mau safar, mereka ambil bulu, kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak, kemudian dia ambil salah satunya tidak sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka, mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu, terus diacak di batu itu, mengundi nasib dengan itu. Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, tulis nama anak-anak saya laki-laki ini semua, dari Harith sampai Abdullah, tulis semuanya 10 orang, acak. Siapa yang keluar namanya itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Seperti itulah. Baik, diacaklah batu ini, diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya, ini anak paling bungsu disayang. Musyawarah sama anak-anaknya gimana? Nggak apa-apa ya, acak aja lagi. Acak lagi, yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai 3 kali. Namanya Abdullah terus yang diambil, keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muttalib, berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan, taruh kambing, taruh apa, dipegang di atas batu itu, baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan. Ditaruhlah Abdullah, mau disembelih sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembelih. Orang-orang Quraisy lihat, apalagi yang Abdul Muttalib buat nih. Datang tanya, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan?
Saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembelih salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak-anak saya yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya. Orang-orang Quraisy bilang nggak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik. Ini. Sampai akhirnya karena ditarik-tarik, ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya, gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sadarlah, kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, satu disembelih. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu? Jangan dilakukan. Mari kita berhukum lagi. Cari hakim, kembali kepada wanita dukun di Madinah, suku Sa'idah tadi, yang tadi pada saat pertama mau cari air Zam-Zam, mau miliknya siapa air Zam-Zam, kan mereka ke Madinah, tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, nggak ketemu, tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang nggak, mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu, tanya bagaimana nih. Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam agama. Setelah Islam datang nggak ada dukun ini. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun bertanya saja, bertanya, terka tangannya, terka apa segala macam, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya percaya kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, dukun ini ditanya, berapa dia? Dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muttalib, 10 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh, supaya dia tidak dibunuh, dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik acak. Ini ngundi nasib terus ini. Acak. Waktu diacak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi, sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak, namanya Abdullah keluar. Tambah batu, 20 ekor unta sekarang, 10, setiap batu 10 ya, 10 ekor unta, batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu, semuanya tertulis 10 unta, satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. Dan ini pastilah 10 batu semuanya unta, gitu kan. Semestinya secara rasional gitu ya. Tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muttalib bilang, saya nggak percaya, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta sampai 3 kali. Kata Abdul Muttalib, baiklah. Kalau begitu saya akan sembelih itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Karena setiap batu 10, ada 10 batu, maka 100 ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelihan atau dikurbankan. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, Ana ibnu Zabihain, saya keturunan dari 2 orang yang hampir disembelih, Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim, dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Abdullah tumbuh besar dan mulai menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari 2 kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat
di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, melihat dalam mimpinya ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya, dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat u'idzuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. Wa min kulli hasid. Tidak ada kata-kata ainnya. Artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanlah hamil tersebut. Pada saat berumur beberapa bulan, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah di Nabi SAW dalam kandungan beliau, maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Setelah itu Nabi SAW lahir, yang paling banyak dinukil oleh para ahli sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi, tahun gajah kejadian Ashabul Fil, dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu, penghancuran gajah, 50 harinya disitulah lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad, dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu alam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini, tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak, karena kita dalam Islam tahunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan. Tapi ini pada saat itu dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengatakan pada hari Nabi SAW lahir, aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi, dan naiklah di malam hari kebetulan salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW, dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun, jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini, maaf 4 poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi 4 poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib kakeknya bangga sekali, datang sangat senang pada saat itu. Dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad. Baik, ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab.
Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu, belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulayla bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana tempatnya? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan, namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari 4 orang ini pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar, aku memberikan nama Muhammad, aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab, rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja, selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama, kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, para ahli sejarah muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan, karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit, bukan karena mereka tahu, sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra, mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu, pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa, selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, nggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, nggak ada api mereka. Nggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, nggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api, mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya di situ padam, nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Di kultus dianggap ini sungai apalah, keramat lah dan seterusnya, gitu kan. Maka orang-orang Persia meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil, dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah, karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang, nggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai Sawa dilupain udah, nggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai Sawa. Yang kesembilan, dan ini agak sedikit kita jadi beratkan, adalah kisah Halimah As-Sa'diyah. Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir.
Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang Badui. Yang pertama,